Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Pada video ini ada pertanyaan dari Nadem Haq, yaitu Tuhan itu dikatakan Maha Adil, tapi kenapa dalam kehidupan ini ada orang yang susah atau miskin dan ada orang yang senang atau kaya? Menurut saya pertanyaan ini adalah pertanyaan umum saja dan jawabannya bisa kita lihat dari kehidupan sehari-hari orang tersebut. Pada dasarnya keadaan orang yang susah atau senang tergantung dari orang itu sendiri, dan yang penting harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan memberikan kedamaian. Oke, soalan Iya, silakan ada. ini mau to general question ya, but mungkin you can relate with your kepercayaan gitu ya. Paham nggak, Kak? Ya, apa tuh? Enggak, soalnya tuh gini. Kita di dalam kehidupan kan, kita di dalam kehidupan kita seharian itu kita lihat ada orang yang susah, ada orang yang kaya gitu kan. Oke, terus Tuhan itu maha adil kan? Betul. Oke, Tuhan Yesus, Tuhan itu maha adil ya. So kenapa dibiarkan susah gitu? Terus kalau Tuhan itu mau lihat semua itu gimana ya soalannya? Mau nanya kakak ya. Kenapa ada orang susah? Kita lihat dulu kenapa dia susah. Mungkin dia malas kerja karena dia tidak datang pada Tuhan Yesus. Kita kan tahu lah, bro. Oh maksudnya. Iya iyalah. Enggak, Pak. Maksudnya ya Kak Mikana ya, orang yang susah itu maksudnya orang itu nggak beriman sama Tuhan Yesus gitu. Iya. Kalau orang kaya itu, orang itu beriman sama Tuhan Yesus. Enggak, bentar. Kasusnya yang kayak gimana dulu nih? Kasusnya yang kayak gimana? Secara rinci dulu lah. Enggak rinci lah. Ini secara general. Ini secara macam umum. Secara general. Kan? Macam kita lihat. Iya kan banyak orang susah karena dia nggak datang kepada Tuhan Yesus. Coba dia datang pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan memberikan dia kedamaian. Karena gini, kita tidak boleh mengukur harta itu adalah kebahagiaan. Tak boleh. Jangan kau ukur bahwa kebahagiaan itu ada dalam harta. Tak boleh macam itu. Terus banyak kok orang kaya tapi dia tak bahagia. Karena apa? Karena tidak ada Kristus di dalam dirinya. Nah, supaya kita bahagia harus ada Kristus dalam diri kita. Sebab Tuhan Yesus itu pemberi damai sejahtera. Oh iya betul, karena Tuhan Yesus berfirman, Yohanes 14, ya. Ini kamu dengar nih Nadam, ya. Tuhan Yesus berfirman, Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan bagimu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi kita nggak boleh mengukur kebahagiaan orang dari harta, brother. Sebab banyak orang kaya tapi dia tidak bahagia. Maksudnya dalamnya nggak bahagia gitu ya? Iya, sekarang kebahagiaan itu nggak boleh diukur dari harta melulu loh, brother. Iya benar, absolutely correct gitu ya. Iya betul. Tapi Tuhan Yesus berfirman apa, Nadem? Matius 11 ayat 28. Tuhan Yesus berfirman, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah tuh, kenapa orang tidak lega? Karena dia tidak mau datang pada Tuhan Yesus. Pada Tuhan Yesus sudah berfirman, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku memberi damai sejahtera kepadamu. Sebab damai sejahtera yang diberikan Tuhan Yesus tidak sama yang diberikan oleh dunia. Dunia itu ya kamuflase, brother. Tidak pernah dunia memberikan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati itu hanya dari Tuhan Yesus. Dalam situasi apapun kita, ya, kita akan tetap damai dan tenang jika ada Kristus di dalam diri kita. Jika kita hidup dalam Kristus, saudaraku. Nah, macam itu, Nadem. Saya percaya Tuhan Yesus sangat mengasihimu, Nadem. Yeah, I love Jesus.
Ya, Because if you love I need to Jesus, beriman. kamu I need mesti to, lakukan perintah Tuhan Yesus. Jangan ya, cuman ngomong. Kalau cuma ngomong I love aku Jesus, I love Jesus aku Christ, tapi kita tak lakukan apa yang Dia perintahkan, artinya kita pendusta, kita bohong. aku itu beriman kepada Tuhan Yesus. Tuhan kepada Yesus. Tuhan Yesuslah Tuhan itu sendiri, Allah sejati, brother. Ya, I beriman kepada Allah itu. Allah ialah Allah itulah Tuhan Yesus. Enggak, Allah itu adalah Tuhan kepada Ya, Yesus. katanya kamu beriman kepada Tuhan Yesus, tapi kamu nggak percaya sesungguhnya kepada Tuhan Yesus. Artinya kamu itu, mohon maaf, artinya kamu itu omong kosong. Aku percaya. Dia sendiri yang bilang, aku beriman kepada Yesus Kristus, katanya, tapi nggak dilakukan apa perintah Tuhan Yesus. Itu artinya, mohon maaf, liar. Gini Kak Mekana ya. Aku itu harus beriman kepada Yesus, dalam kata lain itu Isa ya gitu. Suatu hari nanti di dunia akhir zaman nanti ya, Nabi Isa itu akan turun, Yesus akan turun ya. Yesus akan turun kepada kita semua. Benar macam pemahaman Kak Mekana itu, dia turun untuk membunuh Dajjal dan untuk membunuh Dajjal ketika itu ya. Kita akhir zaman itu kan. Terus ketika udah membunuh Dajjal itu, dia akan turun di satu tempat itu, lagi sholat subuh itu. Ketika itu dia enggak membawa syariat yang baru, dia enggak bawa agamanya itu, sebab agamanya tetap agama yang satu. Terus dia datang ke sini, membunuh apa tadi? Nabi Isa kan datang, Nabi Isa membunuh Dajjal, membunuh babi sama matain salib ya? Iya. Nah, mohon maaf nih saudaraku, buat apa Nabi Isa membunuh babi? Apa salah babi? Babi itu kan dulu diciptakan, ada tujuannya kan, kisah babi itu kan. Tapi nggak pasti ya di dalam Alkitab ada apa enggak yang pasal babi itu. Nggak ada, Tuhan Yesus tidak, mohon maaf, Tuhan Yesus tidak pernah datang untuk membunuh babi sama matain salib. Karena sebelum Tuhan Yesus datang pun kami sudah membunuh babi, sudah sembelih babi untuk dimakan. Jangankan babi, ayam juga. Bukan ada larangan di dalam Alkitab yang nggak bisa makan babi. Tuhan Yesus menyatakan Markus 7 ayat 19 bahwa semua makanan itu halal. Babi itu apa yang paling enak? Berarti kamu kan nggak mengikuti Tuhan Yesus yang diberitakan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul. Kamu mengimani Yesus yang lain. Makanya saya bilang kamu mengimani Yesus yang lain. Itulah kenapa Yesus itu bukan Nabi Isa. Tuhan Yesus Kristus bukan Nabi Isa. Oke, kalau ayat ini Kak, Ibu bisa lihat Kak, bab 11 Leviticus. Imamat 11. Ya. Di situ kan Imamat 11 itu kan kepada orang Israel. Pada orang Israel? Iya, di zaman Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Jadi kamu mesti paham. Kamu baca deh di Kejadian 9. Kejadian 9 ayat 3. Di situ Tuhan memerintahkan semua makanan hewan ternak boleh kita makan. Ya, Kejadian 9 ayat 3. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Artinya semua hewan-hewan ternak itu boleh kita makan. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, tidak ada yang haram makanan itu. Tapi kenapa di zaman Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke Kanaan ada yang haram? Ada maksud dan tujuannya. Sebab apa? Di Imamat 11 itu bukan hanya babi yang haram, bro. Tapi apa yang haram? Unta, kelinci, pelanduk, babi, burung-burung. Tapi di dalam itu nggak disebut juga. Demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah. Yaitu kukunya berbelah panjang. Tapi yang haram tidak memamak biak. Apa itu? Iya, tapi yang haram di situ bukan hanya babi kan? Haram itu bagimu daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Maksudnya unta nggak ada di dalam ini, tulis unta. Oh deh, makanya kamu itu udah baca di mana ayatnya? Ayat ini ayat 11 7 sampai 8
Imamat 11 7 sampai 8. Iya, kamu bacanya di mana? Kamu copot di ini, di Google ya, yang sumbernya bukan dari Kristen. Dari Google. Sama enggak? Sama enggak? Yang saya baca tadi sama enggak? Ulangannya 14:8 juga babi hutan karena memang berbuk belah. Imamat 11 brother, Imamat 11 ayat 4. Imamat 11 ayat 4. Tetapi inilah tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. 2 unta. Pelanduk, kelinci, babi, terus binatang-binatang yang tidak bersisik di dalam air nggak boleh dimakan. Yang hidup, ikan-ikan yang hidup di dalam air itu yang nggak ada sisiknya itu nggak boleh dimakan. Nah, ikan-ikan yang tak ada sisiknya kan banyak tuh. Ikan belut, tongkol, patin, banyak kan ikan yang tak bersisik itu tak boleh dimakan. Di dalam hukum Taurat tak boleh. Nah, makanya thank you. 2024. Gitu juga ada kacamata. Nah, makanya Nadam, iya makanya awak itu mesti baca semua Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Jangan cuma ayat saja yang kayaknya mana ini yang menguntungkan, comot. Enggak Mbak Mikana ya, aku enggak ada masalah ya. Kita ini emang santai kan. Kita ya tapi gini. Mbak Mikana itu ya kita aman aja sama siapa-siapa aja yang nongol di sini ya. Sebab mungkin Mbak Mikana itu ada pemahaman, ada pegangan agama Mbak Mikana kayak gimana itu ya. So, untuk itu ketika ada kontradiksi itu ya, coba kasih pemahaman yang gimana ya. You have to explain briefly. Explain gimana ya mau cerita. Kak Mikana itu harus makanya saya jelasin. Menerangkan dengan apa? Ikut logika kita. Iya, makanya saya jelasin. Dengar. Gitu ya. Ya. Makanya dengar. Kenapa Tuhan Yesus melarang umat Israel ketika keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan tidak boleh makan unta, kelinci, pelanduk, babi, ikan-ikan yang tidak ada sisiknya, burung-burung tidak boleh dimakan. Ada sebabnya. Kenapa? Sebab orang Israel, nih ada dalilnya ya, Bilangan 25. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka, lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Nah, karena orang Israel itu menikahi perempuan-perempuan Moab atau bangsa-bangsa kafir. Dan bangsa kafir ini mengajak orang Israel itu menyembah dewa-dewa, Allah-Allah mereka dengan cara mempersembahkan makanan-makanan yang tadi, bro. Nah, supaya orang Israel bertobat dan tidak menyembah Allah-Allah mereka, Tuhan Yesus melarang mereka memakan yang tadi, hewan-hewan yang tadi, supaya mereka jangan ikut menyembah Allah-Allah orang asing itu, bangsa-bangsa Moab itu. Karena orang Israel itu bangsa yang tahir. Dia harus dibedakan dari bangsa-bangsa lain. Nah, tapi setelah Tuhan Yesus, tahir itu adalah bersih, kudus. Oh, bersih. Oh. Iya, sedangkan bangsa lain itu najis. Iya, lawan kata tahir adalah najis. Jadi bangsa lain itu najis, bangsa Israel itu tahir. Nah, itu alasannya kenapa Tuhan Yesus melarang mereka makan itu. Ada maksud dan tujuannya, bukan sekedar nyuruh-nyuruh gini. Ya udah orang Israel, kamu jangan makan ini. Apa gunanya Tuhan nggak boleh makan ini? Ya udah, pokoknya aku suruh begitu, jangan makan. Ya jangan dimakan, nggak kayak gitu, brother. Ya, sebab babi itu nggak bisa dimakan sebab mengikut scientific ya, perspektif ya, scientific perspektif itu dari segi agama ya, apa yang dilarang ya. Apa yang ditulis ya, tapi ada tujuannya, ada maksudnya. Ya. Karena bangsa Moab mempersembahkan makanan itu, mempersembahkan babi ke dewa-dewanya, paham gak sih?
Iya, paham. Terus ada lain itu kan, babi itu kan banyak kuman-kuman di dalamnya yang bisa merosakkan kita ya, tubuh. Sesuatu yang memudahkan kita nggak bisa dimakan juga. Nadem, Pokoknya itu. babi itu ya sama dengan kambing, tetap ada cacing itunya. Kalau nggak dicuci bersih, kalau kamu makannya Iya. mentah-mentah ya sakit kamu. Tapi kalau udah dimasak sampai matang ya kan enak tuh. Banyak orang kok yang makan babi, pokoknya nggak orang-orang. bisa, nggak. Nadem, Pokoknya orang kalau Chinese. dilarang nggak bisa. Nadem, Melanggar. orang Kalau apa yang loh, dilarang oleh Alkitab kan nggak bisa kamu lah. bilang tadi alasannya karena di babi itu ada kotoran-kotoran dan apalah itu. Loh, semua daging yang ada itu kayak kambing juga sama dengan daging babi. Ada cacing-cacingnya, ada itunya. Tapi kalau nggak dicuci bersih ya kita memang sakit makannya. Nah, makanya kamu lihat tuh apa Nadem? Orang-orang yang makan babi itu, termasuk orang Chinese itu. Makanya umur mereka bisa ada sampai 120. Mereka makan daging babi tuh tiap hari itu. Nah, macam mana itu? Ketawa lagi dia. Aduh. Kami karena jangan ketawa kayak gitu. Lo kamu bilang alasannya katanya apalah kotor lah dagingnya. Aku cuma katakan food dari segi scientific perspektif. Aku nggak bilang aku benar, aku nggak bilang aku salah juga kami karena itu berdasarkan dari apa yang di scientific dari pun. Aduh. Sains itu kan buat kajian ke atas daging babi itu nak dikompetkan dengan daging-daging yang lain gitu kan. Itu. Dibanding daging-daging yang lain, daging babi lagi paling bersih. Udah, karena kamu tahu nggak babi peliharaan itu mereka dikasih makan apa tahu kau? Makan nasi, makan yang enak-enak. Beda dengan kambing, dia makan rumput, dia makan kotoran tuh di luar sana. Nggak percaya lu sudah demi ini. Kalau babi itu sekarang diternak itu makanannya enak-enak. Aduh, belum tahu nih. Ya macam mana lagi Nadem? Ya udah Kak. Oke. Oke lah ya Nadem ya. Kalau sesuai dengan ucapan apa itu? Enggak, saya akhiri. I end the conversation ya. Thank you by the way you having me in the live ya. Santai-santai aja ngobrol sama Kak Mikana, Bang Amin ya. Salam kenal dari Malaysia ya. Sehat-sehat selalu ya semua. Happy New Year. Ya, Happy New Year. God bless you. Tepuk tangan buat Nadem yang cakap dan manis. Menurut saya jawaban dari Mihana tentang hal ini yaitu menjelaskan kepada saudara Nadem Haq bahwa keadaan kehidupan seseorang itu tergantung dari orang itu sendiri. Apakah orang tersebut malas dan tidak mau bekerja dan yang paling penting apakah orang itu selalu ingat kepada Tuhan Yesus Kristus karena hanya berserah diri dan dekat kepadanya yanglah maka kita akan menemukan keadaan hidup yang damai dan bahagia. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Yohanes pukul 14:27 Damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Matius pukul 11:28 Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Imamat 11 Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel, begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Baca https://www.bible.com/id/bible/306/lv.11.tb. Kejadian 9:3 Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Bilangan 25:1-3 Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzinah dengan perempuan-perempuan Moab.
Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka, lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel.